warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah, shalli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sesepuh, para ustaz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis ta'lim Nurul Qamar yang berbahagia, di mana kabar semuanya sehat? Semangat? Semangat? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa pada saat ini kita sudah memasuki tanggal 1 Januari tahun 2021. Baru 2 minggu yang lalu kita berada di tahun 2020. Saat ini kita sudah berada di tahun 2021. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di tahun 2021 ini kita semuanya lebih baik daripada tahun kemarin. Amin. Mudah-mudahan yang belum punya pasangan hidup pulang dari sini langsung ketemu jodohnya. Amin. Yang belum punya putra, belum punya putri, pulang dari majelis ta'lim ini langsung hamil. Amin. Bapak-bapak yang istrinya masih satu, di tahun 2021 ini segera ditambah kesetiaannya. Saudaraku wa saudaraku, mudah-mudahan tetap tergerakkan kepada kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan kepada kita semuanya insyaallah amin. Amin ya rabbal alamin. Di tahun baru seperti halnya saat ini, agar tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, agar kita tidak tergolong orang-orang yang merugi, tentu kita semuanya harus bisa introspeksi diri kita, bisa mengevaluasi, bisa bermuhasabah. Betul? Apapun saja tahun kemarin yang belum terlaksana, harapan kita terkendala. Kenapa? Kita evaluasi, mudah-mudahan di tahun 2021 itu segera terwujud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal yang harus kita evaluasi, yang kita harus dimuhasabahin. Yang pertama adalah muhasabatul ibadah. Kita semuanya harus bisa mengevaluasi ibadah kita sebelum-sebelumnya. Apakah ibadah kita sebelumnya sudah terlaksana sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya serta para ulama guru-guru kita? Apakah kita semuanya di usia yang sudah setengah perjalanan, bahkan sebentar lagi maghrib barangkali, ibadah kita sudah maksimal belum? Contoh misalnya sholat 5 waktu, apakah masih tepat waktu? Apakah di akhir waktu? Akankah sholat kita sudah disempurnakan dengan qobliyah dan ba'diyahnya? Akankah sholat tahajudnya sudah istiqamah, bukan karena tak punya duit tahajudnya rajin, bukan karena suaminya tak pulang-pulang jadi bang toyib, sholat hajat, sholat tahajud, minta kepada Allah mudah-mudahan tidak menduakanku, kan gitu. Akankah ibadah kita sudah disempurnakan dengan sholat sunnah-sunnah yang pahalanya sungguh luar biasa yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW? Sholat isyraqnya, sholat duhanya, sholat sunnah wudu'nya, dan sholat sunnah yang lainnya. Kita introspeksi ini. Kalau ternyata di tahun kemarin belum terlaksana, mudah-mudahan di tahun saat ini bisa terlaksana. Akankah ketika kita melaksanakan sholat hanya sholat zahir saja, ataukah sudah zahir dan batin? Apakah ibu ketika melaksanakan sholat masih ingat hutangku, ingat anak belum dijemput, ingat suami belum pulang-pulang, dan lain sebagainya? Akankah kita ketika melaksanakan sholat sudah berasumsi jangan-jangan sholat ini adalah sholat terakhir bagi kita? Itu adalah PR kita untuk perbaikan di tahun 2021. Akankah ketika kita melaksanakan sholat menggunakan ayat-ayat yang panjang seperti halnya zaman Rasulullah SAW? Rasulullah berjam-jam berdirinya, betul? Apakah hanya istiqomah konsisten dengan tribul qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas? Kalau Pak Musin, alhamdulillah rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, tapi masih kita. Mudah-mudahan kedepannya terlaksana, amin. Jangan sampai seperti halnya teman saya, Bu. Ini bukan di sini, Punten misalnya, bukan di sini, di Bandung. Ketika bulan Ramadan yang lalu, kalau di Bandung itu rata-rata melaksanakan sholat tarawih dan witirnya jumlahnya 11 rakaat, mengambil hadis dari Siti Aisyah. Kalau kita kan dari Umar bin Khattab. Nah, untuk yang 11 rakaat dengan witirnya itu kan panjang-panjang. Kadang-kadang kita mengundang hafid internasional, nasional, yang tentunya mereka dibayar mahal. Kalau cuma baca ayat yang pendek,
Ya, mereka malu dengan amplopnya. Makanya ketika mereka sudah pertama kali melaksanakan sholat di situ, kemudian ayatnya panjang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Sampai suratnya sampai 1 lembar, 2 lembar dalam 1 rakaat. Kemudian dia bertanya, Pak Ustaz, tadi malam di masjid itu yang dibaca surat apa ya yang kira-kira kok panjang banget? Oh, tadi malam itu yang dibaca Quran surah Al-Baqarah. Kalau Al-Baqarah apa artinya Pak Ustaz? Apa artinya Bu? Sapi betina. Dia bertanya, Pak Ustaz, kira-kira malam ini tarawihnya imamnya kira-kira baca apa? Saya jawab, sepertinya Al-Fil. Kalau Al-Fil apa artinya Ustaz? Gajah. Waduh, Al-Baqarah saja sudah lama, apalagi gajah. Saya nggak bakalan hadir nanti malam. Padahal Al-Fil cuma 2 baris setengah, betul nggak Bu? Karena tidak paham. Tetapi insya Allah kalau kita melaksanakan sholat dengan berdiri lama membaca surah, karena berdirinya tak pakai tenaga tetapi menggunakan iman, insya Allah 1 jam 2 jam tidak terasa. Bahkan banyak di sini ustaz-ustaz, ini Pak Mahuri. Pak Mahuri ini sering kakinya bengkak. Ya, kakinya bengkak ketika ditanyakan kenapa Pak? Dikiranya sama seperti halnya Rasulullah, berdirinya lama, asam urat ternyata. Tetapi insya Allah enggak kalau mau menerima berdirinya karena lama berdiri qiyamul lail. Amin. Jadi yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus muhasabatul ibadah, introspeksi dalam ibadah kita. Dimaksimalkan, terus maksimal dan terus maksimal. Yang kedua yang harus kita muhasabah adalah muhasabatul mal, introspeksi diri dalam hal harta kita. Yang ibu makan, yang ibu berikan kepada putra putri ibu, apakah sudah 100% halal Bu? Insya Allah. Kalau ibu nemu uang di tengah jalan 500.000, ibu mengatakan apa? Alhamdulillah, rezeki aku solehah. Kemudian ibu jajanin buat anak, buat makan di rumah, kira-kira halal kagak Bu? Halal kagak? Namanya syubhat. Di dalam fikih ada bab luqatah, barang temuan. Barang temuan itu bisa halal kalau sudah diumumkan 1 tahun. Kalau cuma langsung 5 detik langsung masuk kantong, belum halal. Tetapi kalau istrinya orang bukan luqatah ya. Jadi teman-teman muslim ada yang cantik emang luqatah, ini barang temuan, bukan. Ini khusus harta, tidak langsung halal tetapi diumumkan 1 tahun. Nah, kalau ibu-ibu selama ini jualan kerudung, jualan baju, gamis, jualan apa, tetapi kadang-kadang suka berbohong, hasilnya halal kagak? Berapa kerudungnya, berapa gamisnya? Tanya kepada ibu. Nah, nanya kepada Nyai Sumirah, misalnya, ya seragam Nurul Qamar ada kagak? Ada katanya. Misalnya ada belum? Mudah-mudahan segera terwujud. Amin. Bisik-bisik katanya Ustaz Musim mau nyumbang. Misalnya jualan kerudung, jualan baju majelis taklim yang harganya 150.000 atas bawah, kemudian dikatakan modalnya 200.000, 50.000-nya halal kagak? Ya. Nah, kalau ibu misalnya jual dalam 2 akad, misalnya jualan kerudung, kalau tunai harganya 50.000, kalau dicicil harganya 75.000, halal kagak 25.000-nya? Halal kagak?
Biasanya kan sering kita temukan, berapa kerudungnya Nyai Sunira? Ini mah 50.000 kalau tunai, kalau dicicil 75.000. Di dalam fikih kalau akadnya 1, maka di sana dikatakan riba 25.000. Harusnya berpisah akadnya. Saya mau jual kerudung 50.000 tunai. Kalau dicicil sabaraha berapa? Enggak, saya sekarang jual tunai. Akadnya 1. Dalam akad yang lain, saya mau jual kerudung harganya 75.000 dicicil. Kalau ditunai berapa? Oh enggak, saya sekarang lagi jualan cicil. Harus 2 akad. Kalau fisul bil aqdi, maka hukumnya riba 25.000. Paham, Bu? Masih ada yang seperti itu di sini? Masih ada? Enggak ada? Atau enggak jauh beda? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati Bapak Ibu. Ketika masuk ke dalam tubuh kita barang syubhat ataupun barang haram, lukmatan saja, satu suapan saja, doa kita tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala kurang lebih 40 hari. Makanya kalau ibu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan suami saya tidak selingkuh ya Allah. Ternyata selingkuh nggak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali doanya bocor karena barang lupa tadi. Tapi kalau suaminya ibu, insya Allah setia semuanya. Amin. Berarti yang kedua, muhasabatul mal. Harta kita harus benar-benar halal dan thayyibah. Nah, kalau misalnya ibu gajinya 5 juta 1 bulan, langsung dimakan 5 jutanya, masih halal atau tidak? Ini misalnya PNS ataupun pegawai BUMN atau pegawai perkebunan kelapa misalnya. Ya. Untungnya atau hasilnya 5 juta. Ibu tidak sedekahkan, langsung makan, kira-kira 100% halal kagak? Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Kata Allah, di dalam harta mereka ada hak-hak orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta. Artinya, meskipun gaji kita sudah 100% seperti itu hasil dari usaha kita, kalau tidak dikeluarkan infaknya, tidak dikeluarkan sedekahnya, belum 100% itu bersih. Paham, Bu? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kalau ternyata di tahun 2020 kemarin kita masih seperti itu, maka di tahun 2020 agar lebih baik, maka keluarkan infaknya. Berapa persen, Bu? Berapa persen? Itu kalau zakat mal. Kalau tidak cukup nisab, maka di sana bahasanya sedekah atau infak. Kira-kira kalau saya bertanya kepada ibu, apa bedanya infak dan sedekah? Bu, kalau sedekah sifatnya umum, baik harta ataupun bukan harta, senyuman atau membuang duri di jalan itu namanya sedekah. Kata ibu, ayo sedekah. Kata Nyai Sunira, ibu cuma senyum saja, jangan salahkan, karena itu sudah bersedekah. Tetapi kalau bahasanya infak, di sana harus berbentuk materi, bentuk uang ataupun bentuk barang. Paham, Bu? Insya Allah. Mudah-mudahan di tahun 2021 dalam masalah harta kita menjadi halal dan thayyibah dan bisa menginfakkan sebagiannya, insya Allah. Amin. Kemudian yang ketiga, muhasabah dalam masalah keluarga. Perhatikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, anak-anakmu, keluargamu, istrimu dari api neraka. Artinya sebelum kepada orang lain, harusnya kepada keluarga terlebih dahulu.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Seorang suami adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Seorang istri adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Artinya kalau tanda-tanda kekuasaan Allah, seorang suami selaku pemimpin dalam rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tidak semena-mena menggunakan panggilan yang tak berkenan. Kitanya apa jelek, apa hitam, black sweet, itu tidak pantas, betul nggak? Ataupun hitam, pendek dan lain sebagainya tidak pantas. Wa anshiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Paham Bu? Makanya harus perbaiki. Kalau panggilannya pakai nama, maka harus menggunakan panggilan yang mesra. Betul? Ibu manggil nama kagak? Tidak. Manggil mas atau manggil abang. Kalau Ustaz Musim manggilnya mana? My darling katanya. Ada nggak bebeknya Tim Musim? Ada. Benar dipanggil my darling? Makanya saya yakin kalau Ustaz Musim panggilnya pasti mesra. Apalagi kalau malam Jumat, paginya lebih mesra. Kemudian yang keempat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menyambut tahun baru ini kita harus muhasabatul ilmi. Ilmu kita harus dimuhasabah, harus dievaluasi. Jangan sampai ilmu kita sudah banyak majelis taklim, sudah banyak pengajian di mana-mana, tetapi ilmu kita masih segitu-segitunya. Jangan sampai sholat kita, ibadah-ibadah kita yang lainnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketidaktahuan kita dalam masalah ilmu itu. Betul nggak? Terutama dalam masalah menutup aurat. Kalau perempuan auratnya mulai dari mana, Bu? Auratnya dari mana? Seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali muka dan telapak. Telapak kanan kalau sudah masuk ke lengan, aurat bukan. Kalau kaki, aurat bukan. Kalau betis, aurat bukan. Kalau atas betis, aurat. Ya kan sekarang kan banyak Bu. Kalau di sini masih ada senam pocok-pocok. Yang biasanya hari Minggu itu Pak Musim ada definisi. Kalau di sini ada. Biasanya pakai celana legging serba ketat. Kemudian Pak Musim di belakang 1, 2, 3. Itu ya. Pak Musim masih normal, hati-hati. Itu juga aurat. Kata Rasulullah, suatu saat nanti akan ada zaman mereka berpakaian tetapi pada dasarnya telanjang. Kenapa? Karena mereka menggunakan pakaian serba ketat. Betul? Kalau di sini Ibu masih ada jualan sayur pakai motor pagi-pagi? Ada ya? Biasanya ibu-ibu baru bangun tidur pakai baju tidur, keluar rumah tidak pakai kerudung. Cuman marah nggak apa-apa. Aurat kagak Bu? Ada kalanya juga pakai kerudung sakaratul maut, masih ada Bu? Kerudung sakaratul maut ada di sini? Biasanya kerudung kemudian dilipat ke leher, akhirnya dadanya kelihatan. Ada? Tapi saya nggak lihat ibunya, ibu enggak. Ya. Jadi di sini aja ditutup. Kalau dikeleherkan itu namanya tercekik sakaratul maut. Ada juga masih enggak di sini yang menggunakan celana menjerit. Ada di sini? Atau jangan-jangan enggak ada jualannya? Pak Satiran, Pak Mahuri ada? Pak Mahuri biasanya hafal profesornya. Celana apa namanya Bu? Celana menjerit yang ngetat ya. Sudah gemuk kemudian pakai celana ngetat, jadi kelihatan semuanya. Yang lebih sadis lagi, nenek-nenek kurus kemudian pakai celana legging. Iya. Dilihatnya gimana ya? Kita kadang-kadang itu kalau masih seksi mah masih mendingan, betul nggak? Kadang-kadang kalau Ustadz Walisi mah dilihat saya halus, dilihat juga dosa, kadang-kadang kan seperti itu. Tapi kalau ibu-ibu di sini insyaallah nggak seperti itu. Amin. Jangan sampai tidak tahu batasan aurat. Paham?
Kemudian dalam masalah ilmu yang sudah kita kaji adalah safina. Ini dalam kehidupan sehari-hari, betul? Ini juga kita kaji mulai dari awal sampai akhir nantinya, mudah-mudahan bisa terlaksana. Bagaimana istinjanya kemarin, sudah hafal Bu istinja kemarin? Kemarin pertanyaan siapa masih ingat ya? Kemudian membersihkan juga pakai sampir kemarin masih ingat? Alhamdulillah, terima kasih sudah saya praktekkan Pak. Terima kasih. Sampir ternyata lumayan juga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada muhasabatul ibadah, ada muhasabatul mal, ada muhasabatul ilmi, ada muhasabah dalam keluarga. Mari kita perbaiki, mudah-mudahan di tahun 2021 semakin baik insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kita. Alhamdulillah saat ini kita sudah masuk tentang syarat-syarat tayammum. Faslun syurutut tayammumi asyaratun. Syarat-syarat tayammum asyaratun, ada 10. Ayyakuna biturabin. Yang pertama, hendaklah bertayamum biturabin, menggunakan debu. Jadi ketika kita bertayamum yang sudah dibahas 2 minggu yang lalu, maka gunakan debu turab, yang bahasa Maturana debu sengarpus. Bener Bu? Karpus itu yang apa namanya? Ini yang Melayu karpus paham? Yang Melayu paham? Mator sekelangkong. Mator sekelangkong kata almarhum. Masa Madura itu? Coba satu itu melajeng gitu ya. Jadi biturabin, menggunakan debu yang ngarpus, yang debu yang berterbangan ya. Jangan debu yang basah, tapi yang kering ya, yang ngarpus. Wa ayyakuna, dan hendaklah at-turabu, debu tahiran, suci. Jadi kalau kita ingin bertayamum, yang kedua itu carilah debu yang suci. Biasanya kalau kucing itu ada pasir, ada debu, suka pup di situ, betul? Suka kencing di situ. Ibu ngambil apa namanya bertayamum di situ, kemudian masuk ke muka, benawan kasar, karena di situ takut ada tai kucing, karena debunya harus suci. Mendingan nanti kan tempel yang di mana, yang di dinding, yang di kaca, seperti itulah. Nanti ya kita luaskan dengan tanya jawab saja. Wa alla yakuna musta'malan, dan hendaklah debu itu musta'malan, tidak musta'mal. Musta'mal artinya tidak pernah digunakan, tidak pernah dipakai. Makanya kemarin ketika sudah dijelaskan itu, kita debu pertama kita tiup, kemudian ke muka, kan gitu. Kemudian kalau masih ada debu di tangan, kita buang terlebih dahulu, kemudian ambil lagi. Yang kiri untuk yang kanan, kanan untuk yang kiri. Karena ketika langsung ini takutnya nanti musta'mal. Wa alla yukhalitahu, dan hendaklah tidak bercampur debu itu datikun, tepung, wa nahmuhu, dan seumpamanya. Ini saya nggak sama dengan terjemahan itu ya, ini terjemahan saya sendiri. Jadi berikutnya, hendaklah debu tersebut tidak dicampur menggunakan tepung ataupun yang sejenisnya. Ya, jadi yang sejenis dengan tepung, yang pokoknya yang ngarpus seperti halnya itu tidak diperbolehkan. Kalau di dalam syarahnya di sini kaza'faronah, seperti halnya za'faron ataupun yang lainnya. Minyak za'faron bercampur dengan minyak itu tidak diperkenankan. Wa ayyaqsudahu, dan hendaklah orang yang bertayamum bermaksud bertayamum
menggunakan debu. Jadi bahasanya orang yang bertayamum itu punya niat, ya, punya niat untuk bertayamum. Seperti halnya kita ketahui kemarin, karena tidak ada air sudah cari kemana-mana. Kalau begitu saya mau bertayamum saja. Ataupun misalnya sakit, panas, takut tambah parah, kemudian dingin, takut tambah dingin, maka hendaklah nanti di sana sudah ada maksud untuk bertayamum. Kemudian diperkuat lagi nanti ketika bertayamum, nanti nawaitut tayammumah listibahatis sholati, saya niat bertayamum untuk diperbolehkan melaksanakan sholat. Wa ayyam sahah wajhahu wa yadayhi bidarbataini, dan hendaklah orang yang bertayamum mengusap wajahnya, wa yadayhi, dan kedua tangannya, bidarbataini, dengan dua pukulan. Jadi kemarin tidak sah seperti hanya berwudu, ngambil untuk muka, ngambil untuk tangan, ngambil untuk rambut, ngambil untuk kuping, ngambil untuk kaki. Itu bukan tayamum namanya. Paham? Jadi kalau tayamum cukup dua pukulan. Satu pukulan untuk muka, kemudian ambil lagi yang kiri untuk yang kanan. Kan sudah cukup. Paham? Jadi bukan ambil kemudian repot juga. Ini bukan wudu tapi tayamum. Wa alla yazila an-najasatu awwalan, dan hendaklah menghilangkan najis awalan, terdahulu. Jadi pertanyaan kemarin sebenarnya jawabannya yang ini. Bagaimana kalau seandainya tidak ada air, kemudian habis berhubungan badan, maka sisa-sisa air maninya yang bercampur dengan madhi di sana dibersihkan. Dibersihkan pakai apa? Kan nggak ada air, menggunakan istinja. Istinjanya pakai apa? Pakai batu, tapi bukan merek ABC. Pakai batu yang pada umumnya. Jadi ABC, ABC mah orang mantap pakai alkalin saja. Bukan itu ya. Wa ayyajtahida fil qiblati qablahu, dan hendaklah sungguh-sungguh fil qiblati, dalam menghadap kiblat, qablahu, sebelumnya. Jadi menurut Ibnu Hajar, Ibu, di dalam syarahnya ini saya tidak akan bacakan karena terlalu panjang. Terjadi ikhtilaf, apakah ketika kita bertayamum itu harus menghadap kiblat atau tidak? Menurut Ibnu Hajar, maka di sana harus menghadap arah kiblat. Kalau ternyata tidak menghadap arah kiblat, maka tidak sah. Tetapi kalau menurut selainnya, seperti halnya Imam Romli ya, dan sejenisnya, ulama-ulama yang lain memperbolehkan, kayak di pesawat ataupun di mobil ataupun di rumah pun masih diperbolehkan, tidak harus menghadap arah kiblat. Wa ayyakuna, dan hendaklah at-tayammum, bertayamum, ba'da dukhulil waqti, setelah masuk waktu. Jadi kalau kita ambil wudu, Allahu Akbar, masuk waktu sholat, no problem. Ataupun sebelum masuk waktu sholat juga tidak apa-apa. Tetapi kalau bertayamum harus masuk waktu sholat terlebih dahulu. Kalau misalnya 11:30 belum zuhur langsung tayamum, kemudian tetap melaksanakan sholat, berarti tidak sah sholatnya karena tayamumnya tidak sah. Wa ayyatayammamah likulli fardin, dan hendaklah bertayamum likulli fardin, bagi setiap sholat fardhah. Jadi untuk tayamum satu kali itu hanya berlaku untuk sholat fardhah satu saja. Jadi kalau saat ini tadi Ibu duhur melaksanakan tayamum, berarti hanya berlaku untuk sholat duhur. Kalau ternyata belum batal tayamumnya,
menurut kita karena nggak kentutan dan lain sebagainya, kemudian masuk waktu asyar, maka tidak bisa digunakan untuk masuk waktu asyar. Jadi harus bertayamum kembali. Kenapa bisa seperti itu? Karena tayamum adalah ibadatun daruriyatun, adalah ibadah yang darurat. Paham Bu? Jadi kalau kita ingin melaksanakan tayamum, syaratnya ada 10 yang dari awal sampai yang terakhir tadi. Paham? Ini sudah dibahas juga kemarin, kita baca saja ya sekilas. Faslun furudut tayammumi, fardonya tayammum, khamsatun, ada 5. Al-awwalu, yang pertama, naqlut turabih, memindahkan debu. Jadi yang pertama memindahkan debu. Misalnya ada di sini, pindahkan, masukkan ke muka, kemudian ambil lagi, masukkan ke tangan kanan dan tangan kiri. Pertanyaannya bagaimana Ibu kalau misalnya sedang jalan ingin bertayamum mau ngambil, kemudian ada angin, langsung debunya ke muka, sah kagak? Tidak. Sah kagak? Tidak. Di sini tadi saya membaca, ya, di sini saya membaca tadi apabila ada wakada lau alqatir rih ala wajhihi turaban, ya kan? Apabila ada angin, langsung ke muka, turaban debu, fa akhadahu bi khurqatin thumma a'adahu ala wajhihi fa innahu yakfi. Jadi yakfi cukup. Jadi kalau misalnya pertama kali lagi jalan ingin tayamum, sudah ada angin, langsung ke muka, Ibu langsung niat nawaitu tayammum istibahati sholati. Di sini dikatakan yakfi ala wajhihi. Jadi untuk muka itu sudah cukup. Paham? Ini dalam syarah. Kemudian yang kedua, ats-tsani. Yang nomor 2, an-niyatu adalah niat. Kemarin sudah diajarkan niatnya adalah nawaitut tayammumah listibahatis sholati. Kalau Ibu ingin membaca Al-Quran, nawaitut tayammumah liqiraatil Quran. Kalau Ibu ingin jima, biar anaknya nanti cerdas, misalnya gitu ya. Bagaimana niatnya? Jadi tinggal disesuaikan saja. Berarti nawaitut tayammumah lil jima'i. Tetapi hukumnya tidak diharuskan ya. Karena jima tidak harus suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Karena nanti bersentuhan juga akhirnya menjadi batal. Kemudian ar-rabi'u, yang nomor 4, mashul yadaini, mengusap kedua tangan, ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Ini menurut madhab Imam Syafi'i. Kemarin kalau kita sudah mengajarkan bertiga praktek. Yang pertama muka, yang kedua kiri sampai siku, tarik di atas, yang kanan langsung masuk ke bawah, betul? Langsung beres. Praktek yang kedua di sana tidak harus sampai mirfaqaini, tetapi sampai pergelangan tangan. Itu menurut pendapat selain madhab Syafi'i. Ada juga pendapat yang lain, tidak harus dari muka kemudian tangan, tetapi boleh dari tangan kemudian muka. Karena kita yang dikaji adalah kitab Syafi'ina, maka di sini dikatakan muka terlebih dahulu baru tangan. Al-khamisu, yang nomor 5, at-tartibu, tertib bainal mashataini, di antara dua usapan. Jadi kalau di dalam kitab Syafi'ina itu harus tertib, harus muka terlebih dahulu baru tangan. Jadi kalau tangan dulu baru muka, menurut kitab ini tidak dikatakan sah. Tetapi kalau Ibu sebagai pengetahuan saja biar tidak terlalu fanatik, nanti bertemu dengan orang-orang yang tangannya terlebih dahulu baru muka, jangan salahkan karena mereka juga mempunyai dalil. Dan ketika saya cari ternyata ada hadis yang mengatakan seperti itu. Sementara di dalam Al-Quran yang mengatakan membasuh muka, mengusap muka kemudian mengusap tangan menggunakan wawunya di sana di dalam ilmu nahwu bukan litartib tetapi litakhyir, memilih, boleh tangan boleh muka. Paham Bu? Insyaallah.
Ada pertanyaan? Silakan. Ini juga terlalu banyak. Sebenarnya kenapa terlalu banyak? Karena memang kemarin saya terlalu detail pembahasannya, jadi menghabiskan 3 bab atau 3 pasal. Ini hanya menguatkan saja. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya. Kalau malu-malu boleh ditulis, nanti dibacakan atau diserahkan ke depan boleh. Monggo. Ayo silakan. Mau bertanya tentang tayamum silakan, ataupun selainnya juga boleh. Karena temanya tadi gado-gado. Di awal tadi temanya tentang muhasabah, kemudian kita masuk kepada materi, melanjutkan materi sebelumnya. Bu Sumirah, enggak? Pertanyaannya adalah jelaskan tentang mahram beserta rinciannya, barangkali beserta referensi. Saya jawab dari Al-Quran. Silakan buka juz 4 akhir. Juz 4 akhir surah An-Nisa ayat 23. Di dalam fikih, penjabaran dari ayat Al-Quran ini Bapak Ibu, ada yang dimaksud dengan mahram nasab, ada yang disebut dengan mahram musaharah. Kalau ternyata di sana adalah mahram nasab, sudah kita ketahui, betul nggak? Orang tua kita, kakek kita, paman kita, kemudian ke bawah anak kita, kemudian keponakan kita, cucu kita, betul? Nah, sementara kalau musyawarah itu karena pernikahan, seperti halnya mertua dan anak tiri setelah ia berhubungan badan. Kita lihat ayat 23 dikatakan, hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atasmu menikahi ibumu. Berarti ibumu adalah mahram. Jadi pokoknya di sini ini adalah mahram. Wa banatukum adalah putrimu, ya, anak kita. Anak misalnya Pak Musin punya anak perempuan, tidak boleh dinikahin karena mahramnya. Wa akhawatukum, di sana saudaranya. Punya saudara perempuan itu juga mahram. Kalau yang perempuan nanti tinggal rubah ke laki-laki ya. Kemudian wa ammatukum wa khalatukum, itu adalah paman atau bibi, baik dari bapak ataupun dari ibu. Itu tidak boleh menikahin kita. Ya, misalnya saya punya ini jadi pamannya gitu ya. Paman dari ya ibu ataupun bapak. Wa banatul akhi adalah anak perempuan saudara, berarti apa? Keponakan. Keponakan juga enggak boleh dinikahin karena di sana adalah mahram. Wa banatul ukhti juga sama, ya, ini juga keponakan. Wa ummahatukum allati arda'nakum, ini adalah ibu radha. Ibu radha, jadi dulu ketika saya masih kecil disusuin oleh tetangga. Bukan hanya sekali tetapi berapa sedotan. Ya, Pak Musin saya kira paham kalau masalah itu. Jadi berapa sedotan, maka di sana kan ada aturan, nanti kita juga akan bahas apakah anak akan menjadi anak rodok dan tidak nanti di lain kesempatan. Yang terpenting maksudnya ini adalah ibu rodok itu sudah masuk kepada mahram. Kemudian wa akhawatukum minar radha'ah, saudara rodok. Jadi kalau disusul oleh tetangga, setelah anak kita menjadi gadis, anaknya tetangga sudah menjadi cowok yang ganteng, yang gagah, tidak boleh dinikahin karena dulu sudah disusui. Itu juga mahram. Kemudian wa ummahatu nisaikum, ibunya istri, berarti apa? Mertua. Jadi kalau bapak-bapak, ini Pak Mahori, ya, Pak Mahori misalnya punya menantu cantik, ya, menantu cantik, kemudian anaknya bapak meninggal dunia, nggak boleh dinikahin bapak. Tidak boleh dinikahin. Wa
ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Ini adalah anak tiri kalau sudah didukhul. Kalau di situ tahu ya dukhul itu masuk. Orang barusan ibu masuk ke dalam itu namanya dukhulul masjid. Ya kalau tadi malam Pak Musin dukhulud dzakar. Bentar. Dia paham. Kemudian fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum. Tetapi kalau misalnya Pak Musin menikahin janda yang sudah punya anak satu, kemudian malam pertama gagal karena ngelihat anaknya ternyata lebih cantik, misalnya gitu, tak jadi langsung diceraikan, pindah kepada anaknya, boleh, karena belum didukhul. Itu bukan mahram. Tapi kalau sudah dicoba meskipun belum testing, masih foreplay bahasa Inggris kemarin, masih foreplay, kemudian melihat anaknya ketok-ketok pintu, baru datang dari Jakarta, ternyata lebih cantik, akhirnya tak jadi nikah. Itu namanya belum menjadi mahram. Kemudian wa halailu abnaikum alladziina min aslabikum. Ini juga dan seterusnya. Wa antajma'u bainal ukhtani illa ma salaf. Tidak boleh menggabungkan atau menikahi kakak beradik sekaligus illa ma salaf, kecuali syariat terdahulu seperti halnya Nabi Musa menikahi putrinya Nabi Syuaib sekaligus. Tetapi kalau saat ini Pak Walisi tidak boleh langsung kakak beradik sekaligus. Paham? Jadi yang di sini ini sudah jelas mahram, baik mahram nasab ataupun mahram musaharah, terdapat pada ayat surah An-Nisa ayat 23. Paham Bu? Surat apa? An-Nisa ayat 23. Nah, yang sering terjadi di masyarakat seperti ini lagi Bu. Pernah ada nggak di sini married by incident? Ini bahasa married by incident, bahasa Maduranya ya. Married by incident. Ada Bu di sini? Tak usah disebutkan barangkali ya. Ya tapi kalau ada, tapi saya yakin di sini kalaupun ada sangat sedikit dan karena khilaf barangkali ya. Apabila ada pernikahan karena ketabrak, ya kalau perempuan ditabrak itu kan nggak menyuk ke dalam ya, tapi ke depan. Ya, kemudian ternyata telat 1 bulan, ternyata hamil 3 bulan, kemudian dinikahin, sah atau tidak? Sah atau tidak? Jangan coba-coba. Asal nanti anak saya siapa yang mau nikahin? Macam-macam, awas, celurit siap saya. Misalnya begitu ya. Kalau menurut Imam Syafi'i, berdasarkan Al-Quran surah An-Nisa ayat 23, perempuan hamil di luar nikah sah hukumnya dinikahin. Alasannya kenapa? Karena dalam ayat ini tidak disebutkan mahram. Tetapi kalau menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Hambali dan yang lainnya, ada yang mengatakan sah, tetapi syarat jangan didukhul. Kira-kira kuat nggak? Apalagi musim hujan kayak gini, berdua misalnya, tidak boleh didukhul sampai melahirkan, baru telat 1 minggu, repot. Ya seperti itu ya. Ada juga yang mengatakan mengharamkan dinikahkan. Tetapi menurut Imam Syafi'i yang banyak dianut oleh orang-orang Indonesia, hukumnya sah-sah saja karena di sini tidak disebutkan hurrimat, diharamkan menikahi perempuan yang hamil. Di sini tidak ada dalam menurut Imam Syafi'i. Paham? Quran surah An-Nisa ayat 23. Paham? Nih. Yang lain monggo. Silakan. Pak siapa? Ibu Fadil. Boleh tanya, handphone tanya. Misalnya Pak Muhsin menikahin seorang perempuan, gitu ya. Kemudian dia meninggal dunia, anak istrinya meninggal dunia.
Musnya meninggal dunia, kemudian dia nikah dengan adiknya. Saya bertanya, di barusan ada nggak kira-kira? Ada nggak barusan? Dari Khurliman sampai akhir? Kalau tidak ada, hukumnya boleh. Yang tidak diperbolehkan itu kan tadi anak tiri ya, kalau sudah dikumpul. Kemudian yang kedua, ibu tiri, karena sudah berhubungan dengan bapak kita misalnya, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau selain tidak ada di sini, itu maka itu hukumnya boleh. Dukul, tahu kan dukul? Bahasa Maturan apa dukul tuh? Ya bahasa Arabnya dima. Dukul sama sekali. Ini saya belum paham bahasa Maduranya Bu. Tapi kayaknya kalau pising Bu. Oh, terus. Nanti 4 mata Bu ya. Itu Bu ya. Untuk itu, pokoknya kalau selain yang ada di sini, itu hukumnya boleh-boleh saja. Kayak misalnya letarja, ada apa letarja? Ada letarja ya, misalnya. Tarja itu gini Bu ya. Misalnya saya menikahin keluarganya Pak Musin, maka keluarganya Pak Musin tidak boleh menikahin keluarga saya. Jadi aja tarja. Bahasa kerennya letar. Jadi kalau tradisi itu mengatakan tidak boleh kan, tetapi menurut agama Islam yang semacam itu hukumnya sah-sah saja. Wah nanti mau kalau letar jema atau masalah tarja nanti rezekinya sempet lebih mati duluan salah satunya kan gitu biasanya. Di dalam Al-Quran surah Al-Hadid dikatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Musibah yang terjadi pada diri kita di muka bumi ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tetapi biasanya orang-orang karena beranggapan seperti itu ya akhirnya terjadi benaran. Tetapi kalau dikatakan sah, hukumnya sah-sah saja. Ada lagi Bu? Ini yang ketawanya paling kecil ini belum paham dukul Pak. Serba salah ya. Nanti salah Pak Musin. Ada lagi Bu? Yang lain? Ada lagi? Ibu? Enggak? Ibu. Ini Ibu yang perwakilan dari Melayu ada? Yang mau bertanya? Ibu ada? Ibu saudara masih ada lagi? Masih ada lagi? Gak apa-apa. Apakah tanggung jawab orang tua kepada anak angkat sama? Kalau kita melihat Rasulullah SAW mempunyai anak angkat yang bernama Zaid bin Harithah, yang akhirnya turunlah ayat maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Dulu orang mengatakan kepada Zaid bin Harithah itu Zaid bin Muhammad. Kemudian teguran oleh Allah Muhammad, Harithah itu bukan anak kandung. Kan gitu ya bahasanya. Engkau itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau melihat Nabi Muhammad SAW memperlakukan Zaid bin Harithah itu sama seperti halnya anak kandung sendiri, karena sudah diambil anaknya. Tetapi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya anak angkat tetap hukumnya ada perbedaan, terutama dalam masalah aurat, ataupun dalam masalah waris. Jadi kalau masalah ketika anak meninggal dunia karena dia statusnya adalah anak angkat, maka di sana tidak mendapatkan warisan kecuali dengan jalan wasiat dan disetujui oleh ahli warisnya
dan tidak melebihi dari sepertiga dari dirham harta yang ditinggalkan. Paham ya? Jadi kalau diperlakukan dia harus diberikan makan, kemudian pendidikannya itu sama-sama saja. Cuman ada hukum-hukum tertentu yang tidak 100% sama dengan anak sendiri. Paham ya? Bisa? Yang lain? Yang di belakang masih penasaran? Silakan. Maka Ustaz Abdullah. Mau bertanya lagi. Ya, siap. Seandainya saya bisa jadi Tuhan mau nambah 3 istri, pas akan menanggung gimana? Sekalian gitu ya. Perempuan A, B, C gitu ya. Jadi akan nikahnya di mana ya? Soalnya kan istri saya itu kan melahirkan tapi ngandung syarat belum mau dipotong. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak yang berbahagia. Pertanyaan yang cukup unik ya, kalau bisa saya katakan pertanyaan paling unik di tahun 2020. Kita lihat Quran surah An-Nisa ayat 3. Ini jangan diperhatikan Bapak ya. Ini saya hanya ingin menambahi ilmu bapak-bapak. Tapi syaratnya jangan-jangan dipotong juga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fantihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba." Coba perhatikan. Masna artinya apa? Dua. Wa artinya wow. Dan ya. Thulatha. Wa. Ruba. Ini setuju maknai dan ini. Kalau dimaknai dan, berarti wawnya itu tambahan. 2 tambah 3 berapa Bu? 5 tambah 4 berapa? 9. Jadi kalau Ustaz Abdullah ingin mengamalkan wawunya itu mempunyai faidah tambahan, maka Ustaz Abdullah boleh menikah 9. Tahu pernah belajar kali-kalian kan Bu? Pernah ya? Masna wa sulasa 2 kali 3 berapa Bu? 6 kali 4 berapa? Berarti maksimalnya laki-laki Pak Musin 30 kalau dikalikan. Nah, karena jumhur ulama, mayoritas ulama lebih setuju wawunya ini bukan dan Bu. Wawunya ini bukan tambahan, wawunya ini bukan kalian, tetapi lit takhir. Kalau dalam ilmu nahwunya huruf atau wawu itu kadang-kadang mempunyai pilihan 2 atau 3 atau 4. Dan ini yang disepakati oleh para ulama, kecuali menurut Fakhrur Razi dalam tafsirnya. Tapi ini nggak usah dicari Ustaz Walisi. Tapi kalau Wani Piro saya kasihkan nanti tafsirnya. Yang disepakati para ulama 4. Apabila melebihi dari 4, maka banyak ulama yang mengatakan itu zina. Meskipun ada juga yang mengatakan boleh menurut tafsir Fakhrur Razi. Itu ada di Maktabatus Syamilah kalau yang belum punya kitab. Nah, pertanyaannya bukan itu. Kalau seandainya diizinkan, ini seandainya ya, bukan kenyataan. Permasalahannya Ibu, kalau ustaz-ustaz itu biasanya yang kelihatan satu, yang tidak kelihatan itu yang banyak. Mudah-mudahan sama ya, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Nah, karena setiap akdun nikah itu ada rukun dan syaratnya, salah satunya adalah wali mujbir, betul? Maka di sana tidak bisa disekaligus, kecuali diwakilkan semuanya.
Misalnya tadi wali mudbir 1, 2, 3, saya wakilkan saja kepada Pak Musin selaku wali. Jadi dia nanti memposisikan ketika akadnya itu, saya nikahkan anak saya dan mewakili dari bapak ini bla 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 akan menikahkan bernama bla bla. Jadi bisa kalau diwakilkan semuanya. Tetapi kalau tidak diwakilkan maka harus satu-satu. Jadi misalnya setelah 1 langsung wali mudbir yang kedua, maka datanglah wali mudbir yang ketiga. Paham? Ustaz? Paham. Tapi jangan coba-coba menikah lari. Nikah lari, ada yang nikah lari Bu di sini? Nikah lari boleh enggak? Habis nikah lari-lari. Kawin lari boleh atau tidak? Capek. Kawin lari mah capek. Kawin lari itu di dalam fikih Bu, biasanya ada sepasang anak laki-laki dan anak perempuan yang ingin menikah, kemudian tidak disetujui oleh orang tuanya, akhirnya dia langsung dibawa lari anaknya dan nikah di sana. Boleh atau tidak? Kalau syaratnya adalah musafatal qasri, perjalanan yang diperbolehkan melaksanakan surat qasar kurang lebih 80 kilo, misalnya kemana kalau di sini? Ke Ketapang misalnya, hukumnya sah-sah saja. Pak, itu namanya nikah lari. Tetapi biasanya kan orang tua kalau begitu takut kesannya nggak bagus, ya udahlah saya setujukan saja. Biasanya seperti itu. Tetapi kalau berbicara hukumnya sah-sah saja. Paham? Insyaallah. Ada lagi? Pak Musin sebenarnya ingin juga. Dengan karena ada security barangkali di sini, beliau tidak begitu leluasa. Ada lagi Bapak, Ibu? Cukup? Sekali lagi barusan penjelasan tambahan, yang tambahan dan kalian itu nggak usah dipikirkan. Itu hanya tambahan pendapat yang dikatakan batil oleh mayoritas ulama. Jangan-jangan nanti pulang ke rumah kata menantunya Pak Saudi ini boleh sampai 34. Ya, saya hanya ngasih pendapat, ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi saya lebih setuju maksimal 4 karena itu didukung oleh mayoritas ulama. Paham Bu? Dan kita berdoa mudah-mudahan suaminya ibu menikah hanya ibu saja di dunia dan akhirat. Amin atau Bapak? Dicurigai Bapak, apalagi Ustaz Abdullah. Oke, gitu saja barangkali. Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan dapat dipahami. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada ungkapan-ungkapan yang rada kurang pantas ataupun agak hot sedikit, karena kadang-kadang kalau tidak dijelaskan memang tidak paham ya. Kalau memang sangat hot, memang kita nanti ada 4 mata langsung ke Pak Musin saja. Tapi sekali lagi mudah-mudahan dapat dipahami. Meskipun saat ini tahun baru yang seharusnya Bapak Ibu kadang-kadang liburan ya, tetapi saat ini Ibu hadir ke majelis taklim ini, mudah-mudahan pahalanya berlipat ganda. Yang terpenting kita istiqomah. Kata Ustaz Musin, kalau sering diliburkan nanti banyak liburnya. Makanya kemarin juga saya mau ke Pontianak tak jadi karena memang kata beliau wasiat almarhum istiqomah. Oh iya. Dan sudah dipesan sama poinnya Pak ya. Kita tutup dengan akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.